Coba kasih salam dulu kiri kanannya. Bilang, saya senang sekali lihat kamu hari ini. Oke. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Royal yang kedua ya. Kedua. Dan saya tanya, udah berapa kali Pak Gembala? 2 kali. Kan Pak Gideon selalu merayakan. Jadi kayaknya saya spesialis untuk ucapan selamat ulang tahun. Amin. Dan saya berdoa sebelum nanti tempat yang baru dipakai, biarlah ini awal mula untuk kita terus bergairah. Amin ya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setuju? Nah, kali ini kita akan bicara tentang keluarga. Saya harus bilang sama kita semua sejak hari ini, pondasi gereja adalah keluarga. Di mana gereja pondasinya tidak lagi keluarga, maka gereja jadi organisasi. Di dalam organisasi hanya banyak aturan. Amin. Aturan perlu. Kenapa perlu aturan? Supaya kita teratur saja. Enggak ada aturan, kita enggak teratur. Tapi cukup aturan? Enggak. Makanya ekspresi gereja ini itu adalah ekspresi keluarga. Apa yang kamu alami di dalam keluarga akan kelihatan di gereja. Amin. Apalagi yang sudah lama di gereja. Dan kalau di gereja bermasalah, di rumah bermasalah, keluarga bermasalah, kita juga pasti melihat di gereja banyak masalah. Dan saya mau bilang, khusus buat jemaat Rock Cibodas, yang suka bikin masalah di gereja itu biasanya adalah keluarga-keluarga yang masalah di rumah. Bilang kiri kananmu, di sini nggak ada. Bilang. Amin. Itu di luar sana, amin ya. Tapi yang di luar sana sekarang lagi ada di sini. Oke. Ingat, tujuan keluarga, tujuan pernikahan bukanlah untuk bahagia, tapi membuat pasangan kita bahagia. Ngerti ya maksudnya ya? Tujuan keluarga bukan supaya kita bahagia, tapi tujuan keluarga adalah kita bisa membuat pasangan kita bahagia, sekalipun kita nggak bahagia. Amin sayang, ngapain di situ? Sini. Ayo kerja. Oh ini ada mikrofonnya. Emang jauh-jauh mau duduk dulu. Tuh gitu. Bisa Pak? Iya. Disuruh kerja saya Bapak Ibu. Iya ya. Jangan suami aja suruh kerja tuh. Kirain. Jadi kami kasih tema bersama karena setia, bertahan karena kasih. Enggak amin kayaknya. Enggak ada yang bisa bikin kita bersama kecuali karena kesetiaan. Enggak ada yang bisa kita bikin bertahan kecuali karena kasih. Bukan karena cinta. Cinta bisa habis. Percayalah, disakiti setiap hari, kita menyakiti pasangan kita dengan perkataan apapun, pasti lama-lama cinta kita bisa habis. Kasih nggak boleh habis, karena kasih adalah pribadi Allah sendiri dalam hidup kita. Saya boleh tidak mencintai istri saya lagi, tapi saya tidak mungkin tidak mengasihi istri saya. Ulang. Nah aja kok suruh-suruh saya. Saya bisa tidak mencintai istri saya lagi, demikian juga dia tidak bisa mencintai saya lagi, tapi saya tidak mungkin tidak mengasihi dia. Sebab kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Saya harus membawa kasih itu kepada kehidupannya. Demikian juga dia harus membawa kasih itu, mengekspresikan kasih itu ke dalam kehidupan saya. Itu yang membuat pernikahan kita bisa sampai hari ini bertahan. Kalau melihat kelakuannya, ngerti lah ya kelakuan istri saya. Aduh, nggak ada nada rendah, semua nada tinggi ya toh. Tapi semuanya itu bisa diterima. Kenapa? Kasih. Amin. Bukan yang lain. Oh karena cantik Pak. Dulu dia cantik, sekarang pun cantik. Dulu dia kurus langsing, sekarang udah berubah. Tapi semua itu nggak akan membuat kita berhenti untuk mengasihi. Nah, cinta sebenarnya harus lahir dari hati yang mengasihi. Muncullah asmara, bukan asmara dulu baru kasih. Karena ada kasih, maka asmara bisa muncul yang membakar, yang menyemangati terus pernikahan kita. Amin.
Mau setia di gereja, setia dulu di rumah tangga. Setia dulu di rumah, setia dulu sama pasanganmu. Ya. Baru teruji kamu setia di gereja. Amin. Ada yang bilang sama saya begini, Pak, saya akan setia dalam gereja ini. Oh, bukan itu dulu. Kamu harus setia dulu sama pasangan kamu. Kamu harus setia dulu sama apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kamu. Baru teruji, kamu pasti setia di gereja. That's right. Betul itu. Ya udah terus. Ya, tanpa berlama-lama saya mau kasih tahu nih apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia ya. Khususnya nih ya, supaya kita tahu nih bagaimana keadaan yang menyangkut pernikahan di Indonesia hari-hari ini gitu. Nah, data terakhir itu tahun 2024 nih kami dapatnya kayak gini ya. Lihat data angka perceraian di Indonesia nih. Ini sah legit ya datanya. Kami ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia loh. Ya, lihat 2022 516.344 kasus. 2023 kurang sedikit, benar nggak? Kurang sedikit, dan kasus tertinggi itu adanya di Pulau Jawa, Jawa Barat, Timur, Tengah. Puji Tuhan Sumatera, Ya kan? amin. Ini lagi terpana, lihat data dulu, ya nggak? Terus 2024 makin turun, benar? Ya, nah kita nggak bisa GR dulu. Kenapa dia turun? Benar nggak? Harusnya kita senang dong. Turun loh angka perceraian di Indonesia, benar nggak? Tapi ternyata ada sebabnya. Kenapa? Karena ternyata tingkat pernikahan di Indonesia juga selama 10 tahun terakhir itu turun drastis. Nanti selanjutnya kita akan tahu kenapa itu terjadi. Oke? Tapi sekalipun demikian ini kan masih tinggi. Dan yang memprihatinkan adalah sebenarnya ini yang masuk data nih. BPPS nih, ya kan, Pusat Statistik. Tapi yang nggak terpantau bagaimana? Yang cerai diam-diam bagaimana? Sekarang kan ada penyakit, ada tren, apalagi di pasangan muda yang seusia-usia kita nih, usia kamu orang ya, Royal. usia royal. Apa itu? Istilah namanya silent divorce, cerai diam-diam. Maksudnya apa? Oh, nggak ada surat cerai, nggak datang ke pengadilan untuk minta cerai, tapi kelakuannya, perilakunya, gaya hidupnya hari-hari itu sudah seperti orang bercerai. Mereka ini orang-orang yang gak mau bercerai karena nanti kalau cerai berarti mesti bagi harta gono gini, rugi dia. Yang kedua, nanti anak-anak akan terluka. Jadi banyak sekali sekarang suami istri, apalagi yang kaya-kaya itu, yang hartanya banyak, apa? Tetap tinggal satu rumah. Rumahnya gede, kamarnya banyak. Nah, pisah deh tuh, pisah. Bukan hanya pisah ranjang, pisah kamar. Bahkan kami berapa bulan lalu ya, itu apa? Ini ada pasangan suami istri apa coba? Sampai meja makan aja dikasih garis. Ini wilayah saya, nih wilayah kamu, pokoknya kita jangan ganggu. Kita tetap serumah, gua nggak akan minta cerai kata si istri. Tapi lu nggak ganggu gua nggak akan ganggu lu. Lihat hidup macam apa gitu loh. Itu tapi real Bapak Ibu, ada dan Kristen pula. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya hartanya nggak banyak. Harta saya cuman dia. Pokoknya saya pesan sama dia, kita bokeh boleh tapi jangan kelamaan ya gitu. Iya, karena bokeh kadang-kadang menyangkut iman. Enggak ya. Nah, terus begini, data Kementerian Agama nih, ya, mereka membreakdownnya. Lihat. 2024 ternyata penyebab perceraian tertinggi hampir 62%. Lihat, kenapa? Alasannya karena sering bertengkar dan berselisih, jadi nggak cocok lagi gitu loh. Itu 62%, sekitar segitu. Kemudian diikuti sama masalah ekonomi. Alasannya apa? Misalnya suaminya udah nggak pernah kasih nafkah lagi gitu ya. Ya kok nih kita miskin kelamaan, kayak barusan saya bilang tuh bokeh-bokeh tadi deh gitu deh. Ya gimana nih kita kok nggak menunjukkan perbaikan secara ekonomi, aduh cerai aja. Nah itu 20% tuh. Tapi lihat, ini zaman udah bergeser ya. Yang ketiga, ranking ketiga, lihat ada perilaku ghosting. Ghosting you know? Nebar janji tapi nggak pernah ditepati, ya nggak? PHP gitu kan. Kukirain kesetanan, ghost. Perilaku kesetanan. Makanya teh gaul papi ya.
Ghostnya doang loh ya. Soalnya suka doain orang pelepasan jadi ghosting, oh kesurupan katanya gitu. Kesetanan gitu ya. Enggak, ghosting gitu tuh. Karena gini, janji kali ya, kita nih nikah siri dulu ya katanya. Ntar kalau kita udah punya duit baru dah gue bawa lu ke catatan sipil gitu yang resmi dah. Ternyata enggak, ya udah cerai aja gitu. Atau gini, ntar ya sekian tahun kita menikah gue beliin rumah dah gitu ya. Gue bawa lu ke sono sini. Janji-janji segala macam janji yang enggak ditepati. Itu ternyata juga jadi alasan cerai. Terus yang keempat ada KDRT ya, kita nggak ini ya, nggak heran ya kalau KDRT ya. Oh iya, KDRT, kopi dalam rumah tangga. Lalu ini dia, ada kebiasaan buruk, disebabkan adanya kebiasaan buruk baik dari suami maupun istri. Apa itu? Nih kayak sekarang ya, dulu mungkin kita cuma mabok-mabokan, judi koplok ya nggak? Sekarang judol, pinjol. Terus itu kalau pemilu ternyata diketemukan setiap kali tahun pemilu jumlah perceraian juga meningkat. Ya lalu apa? Ya akhirnya lihat selanjutnya Gen Z, milenial, milih apa? Nggak usah dulu dah. Lihat usia pernikahan sekarang di Indonesia loh, orang timur loh naik sekarang. Benar gak? 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, apalagi 40 tahun lalu, 25 tahun, mah udah perawan tua. Ya kan? Iya benar ya, zaman kita, nah 19 udah menikah, ya nggak dosa juga, why not gitu loh, iya kan? Nah tapi sekarang udah bergeser, ke atas 30 baru pada menikah, lihat nggak? Ya banyak sekali pertimbangan, terus apa? Ini tadi nih ya, jadi kalau angka perceraian turun dalam 3 tahun terakhir ini, bukan karena keadaan pernikahan di Indonesia membaik, tapi karena jumlah pernikahan memang menurun drastis. Makanya gini loh, kita gereja lah yang harus ngajarin benar-benar generasi kita. Mempersiapkan kalau orang-orang tuh mau menikah nih ya, gini nih yang di dalam dunia pernikahan nih begini. Kamu gak harus takut sama pernikahan, karena pernikahan itu adalah rancangan Allah dari semula untuk manusia kok. Menikah ya kan, Adam Hawa diberkati. Sebelum mereka kelintar-kelintar semana ke bumi, apa segala, mengerjakan ini itu. Yang pertama yang Tuhan bikin apa? Allah memberkati mereka di dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Pernikahan bukan hal yang untuk ditakutin, tapi gini, harus mempersiapkan diri betul-betul sebelum masuk ke dalamnya. Makanya kita sebagai hamba Tuhan juga, sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, guru, sebagai generasi yang early gitu ya, early rain gitu ya, hujan awal ya, generasi hujan awal, kita juga terbuka, harus tidak malu untuk terbuka. Kenapa? Saksikan kegagalan kita, bukan hanya keberhasilan aja. Kenapa? Supaya generasi selanjutnya bisa belajar. Ini lobang ya dek, kita udah pernah masuk ke sono, geblek gak kita dulu? Kamu kali ngajak-ngajak saya. Kita udah pernah masuk ke situ, kamu gak usah masuk lagi ke situ ya, karena rasanya gak enak. Keren kan? Jadi generasi selanjutnya gini, oh ya kita gak usah bodoh dong, membuktikan dulu untuk bisa tahu itu lobang itu bahaya nih, selingkuh itu gak enak nih, gak usah. Kenapa? Ada modelnya. Itu sebenarnya yang harus dikerjakan dan diajarkan gereja ke generasi yang selanjutnya. Makanya keren nih, ada pelayanan royal ya. Saya pikir royal teh, maaf ya Pak Ori, tadinya saya pikir teh royal teh pelayanan itu umas. Sampai usia lanjut usia namanya royal. Oh udah mau masuk kerajaan kan begitu. Nggak taunya suami saya bilang bukan. Dewasa muda eta royal. Oh ya udah. Berarti ini sebenarnya jadi dalam ibadah royal memang harus
banyak kita diajar tentang kehidupan gitu loh. Amin. Haleluya. Jadi gereja itu punya tanggung jawab. Ya, Amin. Kita nggak bisa tutup mata dengan pernikahan-pernikahan yang ada. that's right. Gereja punya tanggung jawab. Apalagi nanti gereja ini mau diperbesar, jangan tanggung jawabnya makin kecil. Nggak amin kayaknya. Loh, kalau diberi besar, dituntut banyak. Betul ya, diberi banyak, dituntut banyak. Jadi gini, berdoalah supaya gini, Tuhan kirimkan pernikahan-pernikahan bermasalah ke tempat ini. Loh ya, itu jiwa itu tuayan loh. Kalau kamu menangkan suatu pernikahan, kamu nggak cuma menangkan suami istri, kamu Ya. menangkan keluarganya. Mbak, betul. Loh, punyalah yang lebih besar. Mimpimu lebih besar gitu. Jangan cuman gini, oh ya puji Tuhan, gedung kita diperbesar. Sadarilah tanggung jawabnya juga diperbesar sama Tuhan. Kamu nggak bisa nyaman-nyaman lagi. Jadi nanti jangan heran kok tiba-tiba ya orang-orang bermasalah dikirim. Karena gerejalah tempat mereka untuk diajar, untuk menemukan jawaban. Ada kepercayaan yang salah tapi dipercayai hari ini. Misalnya begini, coba kalau kita tanya anak-anak muda sekarang yang belum menikah. Kenapa belum menikah? Jawabnya apa? Nanti aja nunggu mapan. Padahal mapan itu proses. Nanti padahal bilang, kapan kamu mapan? Ya 10 tahun lagi. Apakah jamin 10 tahun lagi mapan? Kita harus kembali kepada firman, Kejadian 1:28 gini. Lalu Allah memberkati mereka. Baru yang lainnya dikerjakan, betul? Beranak cucu, bertambah banyak, penuh bumi, taklukkanlah itu. Waktu kita diberkati, artinya begini, yang penting waktu menikah, mau menikah, pastikan kamu hidup sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Sehingga nanti waktu proses kamu membangun bisnis, usaha, karir, kamu bersama sama pasangan kamu. Ingat, kalau dua orang di muka bumi ini sepakat, siapa sih yang bisa sepakat? Suami istri, betul? Anak saya aja saya suruh menikah. Ayo kau menikah, nak? Ah, belum ada apa-apa. Justru itu perjalanan. Yang penting kamu sadar, aku ini takut Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Asal kamu bekerja. Saya nggak suruh kamu menikah kalau kamu malas. Kalau kamu bangunnya siang, saya nggak suruh. Tapi kalau kamu rajin, percayalah. Nanti dalam perjalanan itu juga membuat hubungan kamu suami istri makin kuat. Ini kesalahan. Nanti kita mapan deh. Akhirnya dia menikah umur berapa? 35, 36, 40. Anaknya nanti 15 tahun, dia baru berusia 55. Udah nggak kuat lagi. Amin. Itu buat saya pribadi, itu adalah tipuan iblis. Walaupun tujuannya bagus. Oh, belum punya rumah, Pak. Lah, punya rumah itu perjuangan. Siapa sih di sini yang menikah langsung punya rumah, boleh katakan? Paling juga rumah mertuamu. Bukan hasil perjuanganmu, betul ya? Loh iya, karena Tuhan senang dengan orang yang berjuang. Tuhan senang orang yang bekerja. Sebab waktu orang bekerja berjuang, Tuhan tahu pasti bahwa dia selalu berharap dan bergantung sama Tuhan. Nggak ada orang yang duduk-duduk terus diberkati. Tapi kan ada firman-Nya, bahkan Tuhan memberkati ketika kita waktu tidur. Jadi kita tidur aja gitu? Enggak. Tuhan sedang bilang, tidur aja lu diberkati, apalagi lu kerja. Ya, maksudnya gitu. Dan Bapak Ibu gini loh, kita mendapati ya gini, ternyata keeratan hubungan suami istri itu ternyata dibangun waktu mereka menderita bersama loh. Ya, Amin. ikatan itu tuh tambah kuat. Amin. Ya, cuma jangan menderita melulu gitu. Kalau udah kuat puji Tuhan, menderitanya hal-hal lain, jadi itu melulu gitu loh maksudnya. Tapi memang berjuang bersama itu membangun hubungan antara suami dan istri. Ya, dan kita coba deh bayangin deh Bapak Ibu, apa sih yang mau kita sombongin kalau dulu kita tahu asal apa, aduh mulainya udah sederhana, ya enggak? Ya, sekarang kalau Tuhan berkati, masa iya kita mau congkak gitu loh? Apa sih istilahnya gini ya, bulu kaki lu aja gue tahu dulu. Ya kan? Sekarang baru diberkati dikit udah somse gitu loh. Udah nggak bisa rendah hati lagi, nggak bisa melayani lagi, nggak bisa lembut-lembut lagi, nggak bisa ngalah lagi. Bagus juga menderita bersama. Haleluya.
Nah sekarang makanya mari yuk kita belajar gitu dari latar belakang ini, kita renungkan kembali makna dari setia dan kasih itu menurut firman Tuhan. Haleluya. Coba bilang kiri kanannya, siap-siap nih dengar gitu ya. Karena hari ini kesetiaan itu jadi langka, betul ya? Iya, betul. Oh iya, dengan data-data tadi lihat ya, orang dengan mudahnya nggak cocok tinggalin, nggak cocok cari yang lain. Seperti orang ganti baju pakai baju baru, betul ya? Baju lama nggak cocok pakai baju baru, habis itu pergi lagi. Lihat, sekarang makanya kenapa iblis itu nggak menghancurkan gereja, iblis itu menghancurkan keluarga, menghancurkan pernikahan. Karena iblis juga tahu kalau udah pernikahan kacau, perlahan pasti yang lain pasti kacau. Jadi makanya kesetiaan itu harus menjadi kekuatan kita dalam pernikahan. Saya setia bukan karena istri saya baik, mengharapkan dia baik. Aduh, Tuhan tolong. Kadang-kadang senyumnya manis aja kalau saya bilang, aku udah transfer lo sama kamu 1 juta. Makasih papi. Kadang-kadang. Loh, saya juga bisa berubah kadang-kadang, betul ya? Tapi kita harus punya dasar, kalau saya setia, kenapa sih saya harus setia? Itu yang perlu kita bangun. Kamu kan gak mungkin setia ini sampai hari ini, kan sampai maut memisahkan, betul? Betul ya? Gak ada gini, kalau senang saya setia, gak senang gue tinggalin, gak bisa kita. Ya. Jadi yang pertama. Ya. Ayo kita baca yuk sama-sama yuk. Efesus 5 ayat 33 ini judulnya poin pertama, setia. Kita setia bukan karena nyaman, haleluya, bukan karena pasangan kita baik, bukan karena keadaan situasi normal, lancar jaya, enggak, tapi karena ada perjanjian. Oke, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku apa? Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, yang pertama dari sini, dari ayat itu apa? Pernikahan itu bukan hanya ikatan romantis, tapi suatu perjanjian kudus di hadapan Allah. Antara suami, istri, dan Allah. Pernikahan itu isinya bukan 2 Bapak Ibu, ada 3 di situ. Dan pribadi pertama itu adalah Tuhan Yesus sendiri gitu. Sang pendiri pernikahan kita. Ya, Tuhan sendiri menyebut pernikahan sebagai ikatan perjanjian, bukan ikatan cinta. Itama sinetron itu yang bilang pernikahan itu ikatan cinta, tapi Tuhan bilang pernikahan adalah ikatan perjanjian. Haleluya. Nah, ngomong soal janji berarti kita nggak hanya janji antara pasangan kita kepada pasangan kita, tapi kita janji juga kepada siapa? Tuhan. Haleluya. Amin. Suami bisa lupa janjinya sama istrinya. Istri bisa lupa janjinya sama suaminya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa janjimu waktu itu di hadapan Dia. Ya, itu betul. masalahnya. Ya. Masih ingat janjinya? Paling ujungnya aja sampai maut memisahkan. Paling itu. Itu yang saya tunggu, Pak. Sampai maut memisahkan. Mautnya nggak datang-datang. Nah, Bapak Ibu gini loh, iblis nggak takut sama pasangan yang berbahagia. Tapi iblis takut sama pasangan yang memelihara janji. Gentar dia. Pasangan yang tetap hidup dan memegang perjanjian pernikahan itu walaupun sulit. Iblis takut tuh sama pasangan yang kayak gitu. Haleluya. Itu pasangan yang kayak gitu tuh mahalan tuh. Nggak murahan dia. Kenapa iblis takut sama orang yang berjanji? Karena orang yang setia sama janjinya, iblis menemukan dia juga pasti setia sama Tuhan. That's right. Amin. Karena itu ukurannya. Bagaimana saya mau setia sama Tuhan? Sama yang kelihatan aja nggak setia kok. Terus kita nangis-nangis, menyembah-nyembah di gereja. Percayalah, Tuhan tahu hatimu kok, hati kita semua. Makanya kesetiaan itu diekspresikan dengan siapa? Pasangan kita.
Lalu kalau saya bilang ini, sayang, aku setia loh sama Tuhan. Dari mana kelihatannya? Lihat, aku setia sampai hari ini sama kamu. Bukan karena dia sempurna, bukan karena kami punya semua, enggak. Kadang-kadang kesetiaan diuji waktu kita enggak punya apa-apa. Betul? Kalau punya apa-apa belum teruji. Waktu yang membuktikan semua janji kita. Waktu akan menguji semua janji kita. Kau boleh janji apa aja sama Tuhan, tapi waktu akan mengujinya. Betulkah engkau orang yang bisa dipercaya dengan janji-janji Tuhan itu? Haleluya. Nah, makanya selanjutnya apa? Maleakhi 2:14 bilang begini. Dan kamu bertanya apa? Oleh karena apa gitu ya? Oleh sebab Tuhan telah jadi saksi antara engkau dan istri masa muda. Bukan istri muda, bapak-bapak. Istri masa muda yang sejak masa mudamu engkau nikahkan di hadapan Tuhan dengan sah. Kamu tuh udah janji sama dia, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Ini Tuhan lagi ngomong, saya bisa marah loh sama kamu gitu loh. Karena apa? Ini kalau ada suami yang tidak setia kepada istri masa mudamu, padahal dialah teman sekutumu dan istri apa? Seperjanjianmu. Lihat Bapak Ibu, betapa pentingnya arti perjanjian di hadapan Tuhan. Jangan anggap enteng itu janji nikah. Makanya kita suka bilang, Bapak Ibu, rayakanlah pernikahan. Kita suka bilang kalau di camp pria, di camp wanita, ingat tanggal pernikahan dan rayakan. Kenapa? Karena itu tanggal yang mengingatkan perjuangan kalian, perjuangan kita. Nggak usah mewah-mewah. Nah ini udah berapa kita menikah, tanggal berapa kita? ya pulang dari sini ingat lagi. Nah nanti kalau pisahkan diri sejenak dari anak-anak, dari kerjaan, menepilah sedikit, rayakan ini. Nggak usah, kalau punya uang silahkan kamu pelesiran kemana. Tapi kalaupun nggak ada uang, yuk kita makan bakso yuk yang di situ. Kita ngobrol berdua aja, ngomongin tentang kita dan apa. Ingat-ingat kembali betapa baiknya Tuhan menyertai kita 1 tahun, kita masih bisa loh. Amin. Rayakan perjuangannya gitu loh. Amin. Saya baru pulang dari Palembang. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol sama beberapa pria. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak, anak saya semua udah lulus, udah kerja. Anak saya 3, mereka semua sekarang gak di rumah lagi. Tinggal saya sama istri yang di rumah. Terus saya bilang, gimana rasanya Pak tinggal berdua? Boleh jujur gak Pak? Saya menderita. Setelah anak-anak gak ada, saya menderita, saya gak punya teman. Loh istrimu? Istri saya sibuk pelayanan di gereja. Dia ambil 4 tanggung jawab di gereja, misi, diakonia dan sebagainya. Dia bilang, saya tanya, kenapa bisa begitu? Tahu gak? Saya bilang gitu. Nggak tahu Pak, karena dia juga bosan di rumah sama kamu. Lihat ya, kesalahan orang menikah. Waktu mereka menikah, mereka tidak mengurus pernikahannya. Mereka lebih mengurus anak-anaknya. Padahal gini, ingatlah, anak-anak 1 kali pasti akan pergi dari hidup kita. Jangan sampai begini, dia bilang gini, kami berdua Pak di rumah, tapi aku kesepian. Kesian. Makanya banyak, kalau suami istri kesepian di rumah, nanti dia apa kerjanya? Ngerecokin anak-anaknya. Loh iya, makanya saya dorong dia bilang, ayo nikmati pernikahanmu sejak hari ini. Amin. Uang bisa dicari kok. Tapi kalau nanti anak-anak udah pergi, kamu nggak membangun pernikahanmu, lihat, kamu kesepian di rumahmu sendiri loh. Padahal semua fasilitas ada, mobil ada, rumah besar, harta ada, uang ada, mau liburan. Kami juga kalau mau liburan bingung Pak, kadang-kadang pergi aja liburan tapi nggak tahu mau ngapain. Lihat. Karena udah bertahun-tahun mereka nggak suka ngobrol, nggak suka bicara, nggak ngejar pengenalan satu dengan yang lain. Saya mau bilang ya Bapak Ibu, kadang-kadang berantem di rumah sama istri itu baik juga sih. Amin. Loh, yang penting kalau kita misalnya kita punya semua, saya, istri saya, kadang-kadang kita bisa ribut, tapi kalau kami ribut kami nggak berbuat jahat, enggak.
Kita tahu nih ada sesuatu di dalam hati kita yang perlu juga diceritain gitu. Gimana dong Pak, masih bisa nggak saya ditolong nih pernikahan saya? Itu kan sedih. Sukses dari kecil dia berjuang, dari muda dia berjuang, udah dapat, di masa tuanya dia kesepian. Maka istri tadi bilang, ayo kalau ada waktu untuk merayakan pernikahan, pergilah. Amin. Sediakan waktu, biasakan ngobrol. Hari ini handphone sudah menjadi penghalang kita ngobrol satu dengan yang lain. Perjalanan Jakarta dari Bogor ke Tangerang kadang-kadang bisa membosankan. Kenapa? Karena yang satu sibuk main handphone, yang satu sibuk nyetir. Kenapa ketawa, Bu? Siapa tuh ya? Tahu tuh orang. Loh iya. Sampai sadar gini, saya berapa banyak yang membuang waktu 1 jam perjalanan. Kok kami diam masing-masing ya? Nyanyi sih, tapi nggak ada komunikasi gitu loh. Belajar membuat perbincangan, percakapan. Nggak harus yang penting-penting loh. Kadang-kadang kita bisa membahas jalanan sampai terjadi, mobil-mobil yang sedang lewat. Yang penting komunikasi, sering ngobrol gitu. Kapan terakhir suami istri ngobrol bersama-sama? Bukan ngomongin masalah, tapi ngomongin apa aja gitu. Kapan? Ayo kembali lagi. Iya. Amin. Bapak Ibu tahu nggak, kita nih hamba Tuhan ya. Tapi kalau lagi nggak ada orderan, nggak ada panggilan, kita pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Kita ada motor kan dulu ya. Terus kita naik motor dia berdua. Ngapain? Nyari Indomaret terdekat. Beli es krim, duduk depan Indomaret pun tuh ada tangga-tangga tuh Pak. Nongkrong di situ. Ngapain? Ngegibahin orang yang lewat. Itu Sambil suami makan istri. es krim, enak banget ternyata. Komentarin orang lewat, Pipi, cakep ya dia, Pi, lihat deh, Pi, kayaknya orangnya udah tua tuh, tapi kok masih enak ya dilihat. Iya sih, cakep, coba lu lihat dah, betisnya gede sebelah itu, gitu. Ntar alisnya tinggi sebelah nih, gitu. Ada aja yang kita komentarin, nih pasti lagi berantem nih laki bini, lihat dah gitu ya. Lakinya jalan duluan, bininya jalan di belakang sambil nunduk gitu kan, kesian gitu kan. Ya kadang-kadang kita ngomong yang gak penting-penting. Udah lagi, apalagi suami saya ya, dia tahu kan siapa bini ya. Kadang-kadang, Mimi, coba deh kalau misalnya ada orang nih ngasih kita 10 miliar saat ini juga, gimana lu? Lu mau bikin apa? Langsung mata saya nyala Pak Ori. Disuruh mikirin ngabisin 10 miliar, demen banget saya. Ya langsung itu keluar dong. Saya bilang saya akan hubungin itu hamba-hamba Tuhan ya. Yang punya mimpi ke Israel tapi nggak punya duitnya ya kan. Terus kita pergi dah tuh bareng tuh putra-putri rohani kita, berombongan 50 orang deh, nggak apa-apa ya, kalkulasi 2 miliar baru mah gitu ya, ke Israel dah tuh seminggu lu guling-gulingan dah tuh di sono ya kan. Sampai lu puas ya enggak gitu ya. Terus udah gitu sama uang sakunya ya 2,5 miliar lah habis ya. Terus kita bikin apa tuh, kita ini pertama kita persepuluhan dulu ke gereja ya enggak gitu ya. Kalau biasanya kemarin kita persepuluhan pakai NN, kali ini kita tulis nama kita gede-gede di amplopnya. Berarti 10 miliar persepuluhannya berapa? 1 miliar kita tukerin 20 ribuan. Biar puyeng tuh sampai siang hitung kolekte ya enggak. Nah, lo hitung dah lo ya. Gitu. Kita tulis nama lo gede-gede, keluarga Gideon Simbolan. Wah, minggu depan kita datang ke gereja pasti itu asyirnya sopan banget sama kita. Silakan gitu. Dihormat banget itu sama kita ya enggak. Orang ini persepuluhan 1M ini gitu kan ya kan. Es krimnya sambil dimakan. Itu semangat banget Bu Nyanyan kalau ngomongin kayak begitu ya kan gitu ya. Udah. Belum Pak, kan masih ada sisa berapa miliar lagi no. Belum habis Pak. Belum habis. Masih butuh 1,5 jam ngomongin itu, ngabisin 10M. Nah habis 1,5 M, kita udah 1,5 jam kita lihat-lihatan, kita ketawa. Duitnya mana? Aduh, tapi pulang tuh seneng aja hati ya. Nggak penting, tapi penting untuk membangun koneksi.
Tahu nggak? Suami istri yang jarang ngobrol, Hmm. disconnect. Itu hasilnya tadi tuh, kesepian. Ya. Ya. Nah gini, jangan lupa juga yang kedua, setia itu bukan hasil emosi, Bapak Ibu, tapi satu keputusan yang kita buat dengan sadar. Dunia sekarang ngajarin kita apa? Kalau aku nggak bahagia lagi, aku boleh berhenti dari pernikahan ini. Benar? Itu dunia modern tuh ngajarin gitu. Kalau kamu nggak cocok lagi, udah say goodbye lah. Cari yang lain yang cocok sama kamu. Mumpung kamu masih muda. Nah kekristenan tuh nggak bisa gitu. Tuhan ngajarin kita apa? Pernikahan adalah perjanjian yang kudus. Perjanjian yang kudus, bukan kontrak yang dibatalkan kalau atau karena suasana hati kita yang berubah. Enggak. Amin. Tapi walaupun ini keadaannya lagi nggak enak, susah, tapi saya tetap memutuskan untuk setia. Kenapa? Aku tetap setia sama kamu. Satu aja, karena aku punya janji sama Tuhan. That's right. Itu yang harusnya kita bangun. Betul? Pasangan kita nggak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan pasangan yang sempurna, kamu akan stres. Tapi sekalipun dia tidak sempurna, saya selalu bilang, aku sudah punya janji sama Tuhan. Saya akan tetap setia dalam pernikahan. Perbedaan, oh banyak sekali perbedaan saya sama istri. Kurang-kurang, saya juga punya kurang, dia punya kurang. Kalau kita lihat itu, kita berkata begini, menyesal saya menikah. Tapi nggak bisa kita ngomong gitu. Betul. Saya kan setia, karena saya punya janji. Ya. Dengerin itu. Iya. Ini kan udah diyayain. Nah makanya gini loh, kita setia tuh untuk tinggal walaupun segala hal dari pasangan kita berubah. Ya. Semua hal itu berubah, benar nggak Pak? Ya, bentuk tubuh berubah, kadang-kadang karakternya berubah. Ada pasangan yang berubahnya menuju lebih baik menjadi serupa Kristus, puji Tuhan. Tapi ada banyak juga pasangan-pasangan yang makin tua makin nyebelin. Lah iya itu kenyataan. Ya enggak? Jangan lupa salah satu arti agapau atau mengasihi ini yang bikin kita kaget nih waktu pertama menggali firman itu. Salah satu arti kasih atau agape, agapau itu adalah apa ternyata? Membangun diri menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Itu ternyata kita mengasihi orang lain loh. Jadi kalau kita ya jadi pribadi yang menyebalkan, berarti patut diragukan kasih kita. Kalau istri teh judes, tapi kamu bilang gini, saya mengasihi Tuhan. Kalau suami yang cari-cari kesalahan istri terus ya, kritik istrinya nggak pernah salah, atau begini, selalu menyalahkan segala hal, termasuk istri dan anak-anaknya. Kamu bukan pribadi yang menyenangkan. Jangan pernah bilang kamu adalah suami yang mengasihi istrimu. Tidak, karena salah satu arti kasih adalah membangun diri sendiri menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain dan bagi Amin. pasangan kita. Makanya Haleluya. makin tua, makin sering bersih-bersih. Karena banyak orang kalau makin tua malah sikat gigi, gitu, malas mandi. Apalagi dia bilang ngilu ke badan kalau mandi. Tapi dalam rangka membangun pribadi yang menyenangkan, oke? Oke, jangan jadi makin tua ya udah umur, nggak bisa, kita nggak boleh begitu berpikirnya. Sampai masa tua pun saya akan menjadi pribadi yang menyenangkan buat pasangan saya. Loh iya, Iyalah. jangan menyerah gitu. Kita kan suka bilang gini, ya namanya Pak udah tua, saya nggak setuju itu loh. Kita bisa tetap menyenangkan, sekalipun usia kita udah banyak, kita udah kelihatan tua, tetap bisa menyenangkan. Bikin istrimu, bikin suamimu terkesan. Kadang-kadang saya bilang nih, kalau bangun pagi-pagi pulang dari tempat atau dari pelayanan, saya ketemu dia bilang, saya bikin dia menyenangkan dengan cara, saya bikin nada saya berat. Apa kabar sayang? Suara kayak penyiar SCTV. Loh, kita kan butuh tawa setiap hari di rumah, betul ya? Daripada gini, lu manyun aja, gue lihat dari tadi, dari pergi gue ngeliat manyun, pulang manyun. Mau menyenangkan apa kita di dalam pernikahan? Amin.
Makanya Bapak Ibu, ya makanya kita, saya sih ya, termasuk yang nggak terlalu pusing sama awet muda yuk, enggak ya. Karena bagaimanapun waktu jalan terus, bener nggak? Kita nggak bisa hentikan waktu. Menua itu pasti loh, pasti. Tapi masalahnya begini, walaupun kita bertambah tua, tapi kita punya pilihan untuk tetap menarik. Makanya saya bilang sama dia, papi, aku nggak mungkin awet muda dah. Nggak mungkin, aku nggak bisa. Kamu nggak mungkin awet muda, kamu mudah diawetkan. Iya. Iya juga. Ya juga, tapi saya bilang sama dia, tapi saya janji deh, saya mau jadi perempuan yang awet menarik, saya bilang. Nggak selalu harus mahal Bapak Ibu, nggak. Ya kalau Bapak Ibu tahu saya, saya baju-baju saya yang harganya tuh nggak usah jutaan ya, 500.000 ke atas tuh bisa dihitung jari di rumah sebenarnya. Murah meriah semuanya. Tapi yang penting saya termasuk perempuan yang percaya dengan gini, keadaan hati kita tuh sebagai perempuan. Sebab saya percaya hati itu mencerminkan kehidupan. Hati itu tergambar lewat rupa kita, lewat penampilan kita, lewat wajah kita terutama. Kalau saya percaya kalau hati saya baik, hati saya murni, hati saya tidak cemar di hadapan Allah, tubuh ini ngikutin pasti. Amin. Itu akan tercermin dari wajah saya. Ya, hidungnya pesek Bu, emang. Tapi Tuhan yang bikin ini. Ya, saya nggak perlu menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu. Tapi enhance, why not? Menambah baik, why not? Gitu loh. Tapi yang penting saya sebagai perempuan dalam rangka itu tadi ya, menarik. Karena saya mengasihi. Dan pertama saya mengasihi suami saya. Saya harus bangun diri saya jadi perempuan yang menyenangkan. Kadang-kadang ketek kok jadi gelap ya? Karena usia ya, dulu kayaknya angkat begini bisa jadi iklan Rexona ya nggak? Sekarang kok ada warnanya ya Pak gitu. Loh itu menua gitu loh. Tapi yang penting apa? Saya bersihin, bersih gitu. Kadang-kadang dia bilang, lu kok nggak ada baunya? Puji Tuhan ya, nggak, kalau ada baunya mana mau lu begitu. Kita usaha gitu, terus mempersembahkan yang terbaik bagi pasangan kita gitu. Itu usaha Bapak Ibu, nggak usah mahal. Tapi asal ada itu tadi ya, keputusan untuk mengasihi dan setia terutama ya. Karena ingat janji, kita semangat gitu bikinnya. Haleluya. Amin. Ya cuman jangan juga ketek kita, lihat deh kita nggak usah juga, nikmatinnya sendiri. Ya kan ngecek. Nah, yang kedua berikutnya. Nah, kita bertahan di dalam pernikahan bukan karena kita kuat, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi ada kasih yang terus-menerus diperbarui setiap hari. Ya, di 1 Korintus 13 kan dibilang ya, ayat 4 dan 8. Kasih itu apa? Sabar. Dia apa? Murah hati. Terus apa? Tidak berkesudahan. Cinta berakhir. Tadi benar gak? Terutama nih Bapak Ibu, cinta itu karena ada di jiwa, ada di perasaan kan. Makanya dibilang cinta itu di dalam hati. Benar. Di dalam emosi kita, di perasaan kita. Makanya kalau perasaan kita sering disakitin, cinta juga terpengaruh ya gak? Habis dia, tawar dia, redup dia. Tapi kasih itu bukan di perasaan. Kasih itu di dalam roh. Makanya kita bisa panggil dia untuk bangkit. Orang udah dikasih kok. Kasih telah dicurahkan kata Roma 5 ayat 5. Udah ada, tinggal diaktifin aja. Setiap kali susah panggil dia. Aku mengasihi suamiku. Aduh, barusan dia ngomongnya kasar sama aku. Tapi hey Ica, kasihi suamimu. Bisa diperintahkan. Amin. Pasangan yang pasangan yang bertahan bukan karena nggak pernah salah. Ada nggak di sini orang yang nggak pernah salah? Banyak salah. Kita juga harus memberikan ruang bersalah untuk pasangan kita. Karena itu ekspresi kasih. Betul? Bukan kita bilang gini, oke lah salah terus, enggak. Kadang-kadang ada kesalahan terjadi, tapi hati nggak pernah menolaknya, pribadinya. Kita nggak suka perbuatannya, iya, tapi jangan tolak orangnya. Amin. Kita kan banyak hari ini menolak orang pasangan kita, kenapa? Karena pribadinya juga kita tolak gitu loh. Kamu yang nggak berubah-berubah ya dari dulu, udah dikasih tahu berapa kali,
Pak, Bu, bukankah pasangan kita adalah tempat yang paling nyaman kalau kita salah gitu loh. Banyak suami-suami takut jujur sama istrinya karena dia tahu resikonya. Dia akan dihakimi, dia akan diintimidasi, dia akan dimarahi. Sehingga gini, akhirnya kesalahan dia simpan sendiri. Dan itu mengerikan. Amin. Kalau Anda nggak pernah salah, berarti Anda nggak menikah sama manusia. Anda menikah sama malaikat. Cuman kan sama malaikat kamu nggak bisa punya anak. Karena kita menikah sama manusia, yang dia juga ada salah, saya juga salah. Saya belajar untuk memberikan ruang bersalah buat pasangan kita. Itu dibutuhkan dalam pernikahan. Ya. Amin. Ya, jadi sama ya seperti kesetiaan tadi. Kasih itu bukan perasaan, tapi suatu keputusan setiap hari. Haleluya. Makanya kita kenapa ya? Harus nempel sama sumber kasih kita. Karena begini, cinta bisa pudar, benar? Tapi kasih itu tidak bisa pudar, tidak bisa hilang. Dia tetap ada. Nah, kita harus tarik kasih kita itu dari sumbernya. Sumber kasih kita itu hanya satu, Bapak Ibu, yaitu Yesus. Makanya sebagai suami, sebagai istri, kita tuh kenapa kita terus-menerus diingatkan gitu loh sama gembala, sama pemimpin, sama pengkhotbah, terus ya dekat sama Yesus. Kenapa? Karena dari situlah kita, itu sumber kasih kita yang kita butuhkan supaya kita sanggup mengasihi pasangan kita. Mengasihi orang itu bukan dengan kekuatan kita pasti gagal. Tapi kalau kita ingat, saya ada janji dan sumber kasih saya adalah Yesus dan dia tidak pernah gagal, kita pasti bisa bertahan itu karena kasih. Karena ada sang sumber di dalam kita gitu loh. Kita bisa, gini loh Bapak Ibu, kita bisa lebih mudah mengampuni. Ginilah, ya saya mungkin ini tips ya. Kalau di dalam rumah tangga, hal-hal yang kecil biarlah dia jadi kecil Pak. Jangan dibesar-besarin. Tapi menghadapi yang besar, hadapi dengan cara menghadapi yang besar. Berarti apa? Butuh strategi, butuh kekuatan dari Tuhan, butuh hikmat. Jangan dibalik. Masalah yang gede kita kecilin, kita remehin, akibatnya tidak akan pernah selesai. Dia tersembunyi di dalam pernikahan kita menjadi api dalam sekam. Sementara yang kecil kita gede-gedein. Overacting kita di dalam pernikahan, menyakiti satu dengan yang lain dalam pernikahan. Makanya nggak heran begini, pernikahannya jadi kelihatan susah. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Haleluya. Ya. Nah, selanjutnya, ini terakhir ini. Coba bilang kiri kanan, saya suka yang terakhir. Ya, yuk kita baca sama-sama dulu yuk. Efesus 5 ini ayat 26 dan 27. Yesus itu, bagaimana sikap Yesus terhadap jemaatnya, terhadap gerejanya. Ingat, Yesus dibilang apa? Mempelai pria. Gereja kita jemaat disebut apa? Mempelai perempuan, wanita ya. Nah ini ngapain Yesus di dalam pernikahannya dengan mempelai wanitanya, bagaimana sikap dia terhadap kita jemaat. Yuk 1, 2, 3. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian apa? Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi apa? Supaya jemaat kudus dan tidak. Amin. Kita udah belajar arti kudus ya. Tahu ya, kudus dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Pernikahanmu itu dipisahkan dengan cara-cara dunia dan dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak ada pernikahan kalau kita, makanya hanya di kekristenan ada pernikahan kudus. Di tempat yang lain, kepercayaan yang lain gak ada. Makanya kalau di kita berjanji. Artinya apa? Pernikahan saya dengan istri saya ini dikhususkan untuk Tuhan. Gak boleh sama kayak dunia. Kalau dunia gampang untuk berkata cerai, kita gak boleh. Amin. Bukan berarti gak ada masalah. Ada masalah. Tapi kita punya kesadaran bahwa Kristus itu menguduskan kita.
Itu sebabnya setiap hari, setiap waktu kita perlu terus nempel sama Kristus. Ya. Makanya gini Bapak Ibu, jangan mengharapkan pasangan kita akan bisa memenuhi ruang kosong dalam hidup kita. Nggak bisa. Yang bisa memenuhi kekosongan kita itu hanya Tuhan. Di dalam pernikahan, suami harus dekat sama Tuhan supaya dia penuh di dalam Tuhan. Amin. Istri harus memenuhi dirinya dengan kepenuhan dalam Kristus. Amin. Nah, dua orang yang mengalami pemenuhan akan Kristus baru bisa membangun kasih dan kesetiaan di dalam pernikahan itu. Bahagia itu bonus Bapak Ibu, bukan tujuan utama dalam pernikahan. Kita disuruh menikah untuk dikuduskan. Makanya gini, pernikahan adalah tempat di mana karakter kita dibentuk untuk serupa Kristus. Saya belajar sabar bukan di luar, di rumah. Gitu. Dia belajar murah hati di mana? Di rumah. Karakter-karakter buruk kita, karakter manusia lama kita berubah. Di mana latihannya paling banyak? Ya di rumah Pak Bu, bukan sama orang lain. Sama orang lain kita ketemu, ya kan? Habis itu jam tertentu kita bilang apa? Dah, pulang masing-masing, ya enggak? Yang ini dah. Maksud lo? Pulang bareng. Supaya saya cepat dipanggil pulang. Makanya gini loh, yuk, rumah tangga itu bukan tempat yang menyeramkan. Itu sekolah kehidupan kita yang pertama. Sekolah karakter kita yang pertama. Ini bukan musuh. Ini besi yang sama-sama bersama saya saling menempa satu sama lain. Supaya apa? Kristus makin muncul dari dalam kita. Setiap hari selama kita menikah, Gideonnya mati, Kristusnya hidup. Amin. Ica setiap hari harus mati supaya Kristus hidup di dalam Ica. Nanti Ica nggak kelihatan kayak Ica lagi, tapi Ica yang serupa Kristus. Gideon nggak kelihatan lagi bataknya, pelitnya, apalagi lupa-lupanya, gantengnya Ganteng. enggak dong, kan fitnah itu. Ya nggak kelihatan lagi, tapi apa? Gideon yang serupa Kristus ya. Nah baru anak-anak nanti gini, beda ya rumah kita sama rumah orang ya papi, mami. Haleluya. Dibutuhkan apa untuk semua itu? Pertama, komitmen. Kita butuh komitmen untuk tetap pegang janji kita. Betul ya? Kita tetap untuk mempraktekkan kasih kita. Kita butuh komitmen. Tapi komitmen cukup? Nggak bisa. Kita juga harus punya disiplin mengerjakan semuanya. Amin. Banyak dari kita berkomitmen, tapi kita nggak disiplin menjaga komitmen kita. Betul ya? Dan kemudian ada orang komitmen, ada orang disiplin, tapi nggak konsisten. Ingat, komitmen supaya kita bisa memulai. Disiplin supaya kita bisa menjaga apa yang kita komitmenkan. Tapi konsisten supaya kita bisa menyelesaikan apa yang kita komitmenkan. 3 hal ini nggak boleh hilang dalam pernikahan kita. Saya memutuskan, saya punya komitmen di hadapan Tuhan, akan pegang perjanjian ini, akan terus mengasihi, akan terus dibentuk lewat pernikahan ini. Tapi saya juga disiplin menjaganya. Ada kadang-kadang capek? Ada. Saya kadang-kadang harus dorong diri saya. Istri saya dorong dirinya. Kasihi pasanganmu, kasihi suamimu, kasihi istrimu. Kadang-kadang kalau dirasa terlalu capek, tapi kita mau disiplin mengerjakan. Itu sebabnya pada akhirnya kalau kita konsisten, kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Ya, kita jangan mengejar pernikahan yang berbahagia, tapi buatlah kesepakatan antara engkau dan istrimu, engkau dan suamimu. Yuk kita bikin pernikahan kita bertumbuh setiap hari. Amin.